Indonesia tengah bersiap memasuki babak baru dalam sejarah militernya. Kapal induk pertama yang akan dimiliki TNI Angkatan Laut, Giuseppe Garibaldi, buatan Italia, ditargetkan tiba di tanah air sebelum peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2026. Bayangkan ini, sebuah negara kepulauan yang selama ini sering dipandang sebagai raksasa tidur di Asia Tenggara, tiba-tiba membuat pengumuman yang mengguncang persepsi seluruh kawasan. Indonesia sedang membangun kapal induk pertamanya sendiri, bukan membeli jadi, bukan sekadar wacana politik, tapi membangun dengan kapasitas industri nasional, dengan visi jangka panjang, dan dengan pesan strategis yang sangat jelas. Dan ketika berita ini menyebar, dua negara yang paling dekat secara geografis dan historis, Malaysia dan Singapura, tidak bereaksi secara terbuka. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada kecaman, hanya diam yang penuh perhitungan. Untuk memahami besarnya langkah ini, kita perlu menempatkannya dalam konteks yang tepat. Indonesia bukan negara kecil, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Identitas strategis Indonesia sejak awal memang maritim. Sejak era kerajaan-kerajaan bahari hingga doktrin poros maritim dunia di era modern, laut bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup dan ruang pengaruh. Namun membangun kapal induk adalah lompatan yang berbeda kelas. Ini bukan sekadar menambah kapal perang, ini adalah memasuki klub eksklusif negara-negara yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan laut. Apa sebenarnya kapal induk? Dalam istilah militer, kapal induk adalah instrumen power projection. Ia adalah pangkalan udara terapung yang mampu membawa jet tempur, helikopter anti kapal selam, drone pengintai, hingga sistem pertahanan berlapis. Ia memungkinkan sebuah negara memindahkan kekuatan udara ke tengah lautan tanpa bergantung pada pangkalan darat. Negara seperti Amerika Syarikat memiliki 11 kapal induk aktif. China memiliki 3 dan terus meningkatkan kapabilitasnya. Negara-negara ini memahami satu hal sederhana, siapa yang menguasai laut memiliki leverage geopolitik yang besar. Lalu di mana posisi Asia Tenggara dalam peta kekuatan ini? Kawasan ini adalah simpul perdagangan global. Selat Melaka saja dilalui lebih dari 80.000 kapal setiap tahun. Energi dari Timur Tengah, komoditas dari Afrika, manufaktur dari Asia Timur, semuanya melewati jalur ini. Indonesia, Malaysia, dan Singapura berbagi tanggung jawab atas jalur ini. Stabilitasnya adalah fondasi ekonomi kawasan. Ketika Indonesia berbicara tentang kapal induk, pesan yang dikirim bukan hanya ke tetangga, tetapi ke kekuatan besar yang lalu lalang di Indo-Pasifik. Proyek ini tidak lahir dari ruang kosong. Industri pertahanan Indonesia telah berkembang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Melalui perusahaan galangan kapal nasional seperti PT PAL Indonesia, Indonesia telah membangun kapal perang, kapal pendarat, hingga kapal selam melalui kerjasama teknologi. PT PAL bukan nama baru dalam industri ini. Mereka telah terlibat dalam berbagai proyek strategis Angkatan Laut Indonesia. Namun, kapal induk adalah tantangan berbeda. Kompleksitas desain, sistem penerbangan, integrasi radar, dan sistem komando tempur membutuhkan tingkat rekayasa tinggi serta transfer teknologi yang matang. Karena itu, Indonesia tidak berjalan sendirian. Ada pembicaraan dan kerjasama teknis dengan negara-negara seperti Italia dan Korea Selatan, 2 negara yang memiliki pengalaman dalam desain kapal induk ringan dan kapal serbu amfibi modern. Indonesia tampaknya realistis. Mereka tidak mencoba membangun super carrier sekelas Amerika. Mereka mengkaji opsi light aircraft carrier, kapal induk ringan yang lebih kecil, lebih fleksibel, dan lebih sesuai dengan kebutuhan regional. Dari sisi biaya, perbedaan ini krusial. Super carrier bisa menelan biaya 3 hingga 13 miliar dolar Amerika, belum termasuk biaya operasional dan wing udara yang menyertainya. Kapal induk ringan berada pada kisaran 1 hingga 3 miliar dolar, tetap mahal, tetapi jauh lebih realistis bagi ekonomi berkembang seperti Indonesia. Ini bukan pengeluaran impulsif, melainkan investasi strategis jangka panjang yang dirancang untuk membangun efek penengkalan. Dalam teori hubungan internasional, konsep ini disebut deterrence. Penengkalan bukan tentang memenangkan perang, melainkan mencegah perang terjadi.
sebuah kapal induk yang berlayar di perairan regional menciptakan kalkulasi baru bagi siapapun yang ingin menekan atau mengancam. Ia memaksa pihak lain untuk berpikir dua kali. Indonesia tidak perlu memiliki armada terbesar di dunia. Mereka hanya perlu memiliki kemampuan yang cukup untuk mengubah perhitungan strategis lawan. Bagaimana dengan Malaysia dan Singapura? Tentara Laut Diraja Malaysia memiliki frigat, kapal selam, dan kapal patroli yang modern. Singapura memiliki angkatan udara yang sangat canggih dan disiplin operasional yang tinggi. Namun, keduanya tidak memiliki kapal induk. Dalam konteks ini, kehadiran kapal induk Indonesia akan mengubah dinamika psikologis dan strategis kawasan. Bukan berarti ancaman langsung, tetapi pergeseran keseimbangan simbolik. Dalam geopolitik, simbol seringkali sama pentingnya dengan jumlah senjata. Namun, penting untuk melihat sisi lain. Kapal induk tidak selalu berarti agresi. Ia juga bisa menjadi instrumen diplomasi dan kemanusiaan. Dalam operasi bantuan bencana, kapal induk mampu membawa helikopter, rumah sakit lapangan, dan logistik besar dalam waktu cepat. Asia Tenggara adalah kawasan rawan gempa, tsunami, dan badai tropis. Dalam skenario seperti itu, kapal induk Indonesia bisa menjadi aset regional. Kerjasama di bawah payung ASEAN dapat memaksimalkan manfaat kolektifnya. Ada preseden menarik yang sering menjadi referensi. India berhasil membangun kapal induk domestiknya sendiri setelah proses panjang dan kompleks. Peluncuran kapal tersebut menjadi simbol kebangkitan industri pertahanan nasional dan kemandirian teknologi. Indonesia tampaknya mempelajari pengalaman itu dengan cermat, bukan untuk meniru sepenuhnya, tetapi untuk mengambil pelajaran tentang bagaimana negara berkembang dapat melompat kelas dalam teknologi militer. Lebih dari sekedar proyek militer, ini adalah pernyataan identitas. Indonesia selama bertahun-tahun berada di antara dua samudra dan dua benua, namun sering dianggap sebagai kekuatan menengah yang pasif. Dengan kapal induk, narasi itu berubah. Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap memainkan peran lebih aktif dalam menjaga kestabilan kawasan. Bagi generasi muda Indonesia, ini adalah simbol kebanggaan. Bagi negara tetangga, ini adalah sinyal bahwa era baru sedang dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kawasan merespons? Apakah ini akan memicu perlombaan senjata, ataukah justru mendorong kerjasama lebih erat? Sejarah menunjukkan bahwa Asia Tenggara relatif berhasil menjaga kestabilan melalui dialog dan diplomasi. Jika komunikasi tetap terbuka, kapal induk Indonesia bisa menjadi faktor penyeimbang yang memperkuat keamanan kolektif, bukan memecahnya. Bagi Malaysia, langkah ini menuntut evaluasi strategis. Tidak harus membangun kapal induk sendiri, tetapi mungkin memperkuat sistem pertahanan pesisir, meningkatkan interoperabilitas dengan Indonesia, atau memperdalam kerjasama intelijen maritim. Bagi Singapura, ini mungkin memperkuat fokus pada superioritas udara dan teknologi pertahanan canggih. Setiap negara akan menyesuaikan sesuai kepentingannya. Yang jelas, proyek ini bukan sekedar headline sensasional. Ia adalah indikator transformasi struktural dalam lanskap keamanan Asia Tenggara. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, ketika kapal itu benar-benar berlayar, kita mungkin akan melihat peta kekuatan yang berbeda dari hari ini. Indonesia tidak lagi hanya negara kepulauan besar. Ia menjadi kekuatan maritim dengan kemampuan proyeksi nyata. Dan disinilah letak makna terdalamnya. Kapal induk adalah simbol kedaulatan. Ia adalah pesan bahwa sebuah negara mampu melindungi jalur perdagangannya, menjaga perairannya, dan berkontribusi pada stabilitas regional. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai ambisi berlebihan. Namun dalam dunia yang semakin kompetitif, kemampuan untuk berdiri sejajar dengan kekuatan lain seringkali menentukan bagaimana sebuah negara diperlakukan. Asia Tenggara sedang bergerak. Dinamikanya semakin kompleks dengan persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik. Dalam konteks itu, keputusan Indonesia membangun kapal induk bukan langkah emosional, melainkan kalkulasi strategis. Ia adalah upaya memastikan bahwa ketika keputusan besar tentang kawasan ini dibuat, Indonesia berada di meja perundingan bukan sebagai penonton,
tetapi sebagai pemain utama. Jadi ketika kita mendengar kabar tentang galangan kapal yang sibuk, tentang desain yang sedang dirampungkan, tentang kerjasama teknologi lintas negara, kita sebenarnya sedang menyaksikan babak baru sejarah maritim Asia Tenggara. Apakah ini akan membawa stabilitas lebih besar atau tantangan baru? Sangat bergantung pada bagaimana negara-negara di kawasan ini memilih merespons. Namun satu hal pasti, setelah kapal induk Indonesia benar-benar mengarungi lautan, cara kita memandang keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara tidak akan pernah sama lagi.